Bab 2246, tidak banyak esensi abadi yang tersisa. Di dataran utara, cahaya keemasan melayang di langit seperti benang tipis, berkumpul dan membentuk aurora emas besar yang meresap ke dalam tanah dan menyebar luas. Keributan itu besar dan auranya luas. Ini adalah yang mulia Dewa Matahari Raksasa yang menyempurnakan tanda dao jalur keberuntungan alami dataran utara. Namun saat ini, cahaya keemasan yang memenuhi area itu meredup. Sesaat kemudian, area inti dataran utara ini kembali ke keadaan semula. Di udara, Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa membuka matanya perlahan. Dia memiliki wajah yang tampan dan mulut, hidung, mata, dan alisnya semuanya tebal dan lurus. Tetapi saat ini, ekspresinya dingin dan memiliki sedikit jejak ketidakberdayaan. Ketiga Yang Mulia mencoba membunuh Yang Mulia Setan Jiwa Spektral tetapi gagal karena gangguan Fang Yuan. Setelah itu, Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa kembali ke dataran utara dan menyempurnakan tanda dao jalur keberuntungan di sana. Setelah beberapa waktu, hasilnya melimpah. Saat ini, dia telah menyelesaikan satu tahap rencananya. Semua tanda dao jalur keberuntungan di area inti Northern Plains disempurnakan olehnya. Tanda dao jalur keberuntungannya meliputi area jalur kebijaksanaan yang telah disempurnakan oleh Star Constellation Immortal Venerable sebelumnya, yang memungkinkannya untuk membatalkan sebagian keuntungan Star Constellation Immortal Venerable di tempat ini. Namun, Giant Sun Immortal Venerable tidak dapat melakukan apapun terhadap tanda dao jalur kebijaksanaan yang telah disempurnakan oleh Star Constellation Immortal Venerable. Namun di masa depan, jika mereka bertarung di sini, meskipun Star Constellation Immortal Venerable akan mendapatkan amplifikasi tanda dao, Giant Sun Immortal Venerable juga akan menerima bonus yang sama, dia tidak akan kehilangan keuntungan teritorialnya. Tetapi aku tidak memiliki banyak esensi abadi yang tersisa. Giant Sun Immortal Venerable mendesah pada dirinya sendiri. Penyempurnaan tanda dao alami menghabiskan banyak esensi abadi peringkat 9. Awalnya, Giant Sun Immortal Venerable hanya menyempurnakan tanda dao jalur keberuntungan di sekitarnya. Itu seperti dia sedang membangun jaring laba-laba berbentuk bola. Dari titik awal, ia tumbuh menjadi bola kecil, dan akhirnya menjadi bola besar. Semakin besar bola itu mengembang, semakin banyak tanda dao yang akan ditemuinya. Untuk menyempurnakan tanda dao jalur keberuntungan ini, ia akan menghabiskan esensi abadi dalam jumlah yang semakin mengerikan. Saat ini, Giant Sun Immortal Venerable hanya memiliki sekitar 100 manik esensi abadi aprikot kuning yang tersisa. Ini memaksanya untuk berhenti di sini. Cadangan esensi abadinya mencapai tingkat kritis, ia harus meninggalkan beberapa untuk keadaan darurat. Apertur abadi peringkat 9 Giant Sun Immortal Venerable dapat menghasilkan esensi abadi aprikot kuning. Ini adalah satu-satunya sumber produksi esensi abadi miliknya. Longevity Heaven tidak dapat menghasilkan apapun. Meskipun Longevity Heaven tidak mencaplok 9 pecahan surga dan tidak terkikis oleh kehendak surga, setelah Giant Sun Immortal Venerable meninggal di eranya, ia berhenti menghasilkan esensi abadi. Saat ini, meskipun Giant Sun Immortal Venerable telah bangkit kembali, celah terhormat yang dimilikinya adalah yang sekarang, belum melewati satu bencana kacau pun. Lebih jauh, celah kedua ini juga baru saja mulai berkembang, tidak berkembang pesat dan tidak menghasilkan sejumlah besar esensi abadi. Itu kecuali jika Giant Sun Immortal Venerable mencaplok Longevity Heaven, tetapi jika ia melakukannya, ia akan mendapatkan sejumlah besar tanda dao jalur keberuntungan, itu akan menghancurkan rencananya untuk mengolah jalur darah. Aku perlu meningkatkan jalur darah ke tingkat tertentu terlebih dahulu sebelum aku dapat memperoleh kembali fondasi kehidupanku sebelumnya. Pengembangan ini akan mahal, tetapi aku harus menanggungnya. Jalur darah akan menjadi yang paling penting ketika aku menghadapi para bangsawan lainnya di masa depan. Untungnya, meskipun aku kekurangan esensi abadi, dua lainnya berada dalam kondisi yang lebih buruk. Giant Sun Immortal Venerable tersenyum sendiri. Selama ini, dia mengira bahwa esensi abadi adalah kelebihannya. Meskipun dia tidak bisa menyempurnakan lebih banyak tanda dao jalur keberuntungan, Giant Sun Immortal Venerable tidak mengendur, dia menunggu esensi abadinya terisi kembali sambil memahami jalur darah. Blood Sea Ancestor sebenarnya adalah klon Giant Sun Immortal Venerable. Blood Sea Ancestor menciptakan jalur darah dan meninggalkan warisan jalur darah yang tak terhitung jumlahnya setelah dia meninggal. Sebagian besar adalah level manusia dan berisi jurus pembunuh manusia dan gu manusia, tetapi dia memiliki 9 warisan sejati level gu immortal, yang merupakan puncak jalur darah saat dia meninggal.
9 warisan ini adalah Gu Tengkorak Darah, Gu Jejak Tangan Darah, Gu Ki Darah, Gu Keringat Darah, Gu Darah Menstruasi, Gu Bayangan Darah, Gu Pertempuran Darah, Gu Dewa Darah, serta metode untuk membesarkan dan memperbudak kelelawar naga darah buas binatang buas kuno. Sangat disayangkan bahwa Blood Sea Ancestor menjadi sasaran pengadilan surgawi dalam hidupnya, bahkan setelah kematiannya, banyak warisan yang hancur oleh mereka. Untungnya, Blood Sea meninggalkan warisan manusia yang tak terhitung jumlahnya, sebagian besar dari 9 warisan sejati juga menunjukkan nilainya. Orang yang memperoleh warisan paling nyata adalah Gu Abadi Sang Yan Fei dari perbatasan selatan. Di masa mudanya, ia menemukan Gu Abadi berlumuran darah di lubang pasang surut darah perbatasan selatan, ia kemudian memperoleh warisan sejati Gu Bayangan Darah. Gu Abadi Darah Menstruasi Dataran Utara diperoleh oleh Dong Fang Changfan. Warisan sejati Gu Abadi Ki Darah Gurun Barat diperoleh oleh Dewa Iblis Ki Jue. Adapun warisan sejati mengenai kelelawar naga darah buas binatang buas purba, diperoleh oleh Song Zi Sing dari Sekte Bayangan. Warisan sejati Dewa Darah Gu Abadi Benua Tengah diperebutkan oleh 10 sekte kuno besar, mereka menghancurkan lebih dari setengahnya dan resep Dewa Darah Gu Abadi yang tidak lengkap berakhir di tangan dermaga naga segudang. Adapun 3 warisan sejati yang tersisa, karena medan yang berubah, gunung berapi meletus dan menghancurkan warisan sejati Tengkorak Darah Gu Abadi. Gu Keringat Darah diambil secara misterius dan tidak pernah diperlihatkan di depan umum, mungkin saja orang yang mengambilnya mengalami kecelakaan. Warisan sejati Gu Pertempuran Darah secara kebetulan dihancurkan oleh binatang buas purba. Setelah Dewa Matahari Raksasa yang mulia bangkit kembali, ia mengambil semua hasil penelitian jalur darah yang dimiliki suku Huang Jin Dataran Utara, serta hasil penelitian surga panjang umur. Selanjutnya, ia memerintahkan Ganni di ujung bumi untuk memurnikan Gu Abadi. Hasilnya adalah mereka memperoleh beberapa Gu Abadi jalur darah. Di antara mereka, ada Gu Abadi Pertempuran Darah. Adapun 7 Gu Abadi lainnya, selain Dewa Darah, sisanya telah diuji, dipastikan bahwa semuanya sudah ada di dunia. Tanpa alternatif, Giant Sun Immortal Venerable harus mengubah Gu Tiruan untuk sementara menjadi Gu Hubungan Darah dan nyaris menciptakan formasi jalur darah yang membantunya bangkit kembali selama pertempuran di Gua Iblis Gila. Aku telah mencerna domain primordial mengenai jalur darah, level pencapaian jalur darahku saat ini juga telah mencapai Grandmaster tertinggi. Tapi, jumlah Gu Abadi jalur darah terlalu sedikit. Giant Sun Immortal Venerable pertama-tama menyerap domain primordial di Gua Iblis Gila untuk menjadi Grandmaster tertinggi di jalur keberuntungan, setelah itu, dia fokus pada jalur darah. Dia memperoleh banyak domain primordial tetapi tidak punya waktu untuk mencernanya sebelumnya, sekarang, dia telah menghabiskan semua domain primordial mengenai jalur darah. Dalam hal level pencapaian, dia adalah orang nomor 1 di dunia mengenai jalur darah, tetapi saat ini, dia dalam keadaan canggung karena kekurangan Gu Abadi yang relevan. Dia membutuhkan sejumlah besar Gu Abadi jalur darah yang penting. Di antara mereka, yang paling diinginkan oleh Giant Sun Immortal Venerable adalah Blood Asset, Blood Skull, Blood Line, Blood Relation, dan lainnya. Namun pada kenyataannya, Immortal Gu ini sudah dimiliki. Ganni telah memurnikan segala macam Immortal Gu jalur darah untuk Giant Sun Immortal Venerable. Blood Rope Immortal Gu adalah salah satu produknya. Namun, Immortal Gu ini peringkatnya terlalu rendah, mereka tidak cocok untuk Giant Sun Immortal Venerable. Immortal Gu jalur darah ini setidaknya harus memiliki peringkat 8. Pekerjaan ini terlalu sulit untuk diselesaikan Ganni. Ganni mengolah jalur bumi dan jalur pemurnian, dia bukanlah Gu Immortal jalur pemurnian murni. Bahkan jika dia adalah Gu Immortal, tingkat keberhasilan pemurnian Gu Immortal peringkat 8 terlalu rendah. Jika leluhur rambut panjang masih ada, itu akan jauh lebih mudah. Giant Sun Immortal Venerable mulai merindukan leluhur rambut panjang. Saat itu, dia telah meminta leluhur rambut panjang untuk memurnikan semua Gu Immortal keberuntungan itu. Dia berhasil menciptakan bangunan 88 yang sejati. Fang Yuan mengambil inisiatif untuk memurnikan begitu banyak Gu Immortal jalur darah. Terlepas dari situasi ini, atau apakah aku perlu meningkatkan Gu Immortal jalur darahku yang lain, aku harus bertransaksi dengannya. Giant Sun Immortal Venerable menyadari bahwa dia tidak dapat menghindari Fang Yuan. Baru-baru ini, He Feng yang secara terbuka bertransaksi dengan Fang Yuan, ini menunjukkan kepada Giant Sun Immortal Venerable bahwa pengadilan surgawi memiliki sikap yang ambigu terhadapnya.
Karena pengadilan surgawi mencoba melakukan ini, jika Giant Sun Immortal Venerable tidak mengikutinya, Star Constellation Immortal Venerable dan Fang Yuan akan meninggalkannya dalam debu. Aku akan membiarkan Dewa Langit Bai Zhu menangani ini dan membeli gua abadi jalur darah dari Fang Yuan. Bukankah dia cukup dekat dengan Fang Yuan? Giant Sun Immortal Venerable membuat keputusan. Selanjutnya, dia mulai menyimpulkan lebih banyak resep gua abadi jalur darah dan jurus pamungkas. Pencapaian tingkat Grandmaster tertinggi jalur darah adalah jaminan terbesarnya. Tentu saja, ada aspek lain, dia menggunakan metodenya untuk mencari hasil penelitian jalur darah dari berbagai kekuatan super, dan juga warisan jalur darah yang ditinggalkan oleh para jenius lainnya. Bagaimanapun, menyimpulkan resep gua abadi dan jurus pamungkas membutuhkan waktu dan usaha. Jika dia dapat menggunakan warisan yang sudah ada sebagai referensi, dia akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Pengadilan Surgawi. 2 hari yang lalu, Star Constellation Immortal Venerable telah berhenti menyempurnakan tanda dao jalur kebijaksanaan pengadilan surgawi. Bukannya dia tidak mau, tetapi situasinya sama dengan Giant Sun Immortal Venerable. Cadangan esensi abadi mereka mencapai tingkat kritis, mereka tidak punya pilihan selain berhenti. Tetapi situasi Star Constellation Immortal Venerable berbeda dari Giant Sun Immortal Venerable. Dalam kehidupan sebelumnya, lubang sucinya disumbangkan ke pengadilan surgawi, dan karena pengadilan surgawi telah melahap banyak pecahan 9 surga yang tak terlupakan, lubang suci itu terkikis oleh kehendak surga dan tanda dao jalur kebijaksanaannya sendiri diubah kembali menjadi tanda dao alami. Dengan demikian, dia tidak dapat mengambil kembali lubang sucinya sebelumnya seperti Giant Sun Immortal Venerable untuk menaikkan tanda dao miliknya sendiri ke skala yang sangat besar. Namun, dia memiliki keuntungannya sendiri. Pengadilan surgawi berisi sejumlah besar tanda dao jalur kebijaksanaan, jauh melampaui apa yang dimilikinya di kehidupan sebelumnya. Karena pengadilan surgawi telah ada selama 3 juta tahun, di mana banyak sekali dewa Gu peringkat 8 muncul, lubang abadi mereka juga menyatu ke dalam pengadilan surgawi. Jika dia menyempurnakan semua tanda dao jalur kebijaksanaan di pengadilan surgawi, Star Constellation Immortal Venerable akan menerima amplifikasi yang jauh melampaui Giant Sun Immortal Venerable di dalam Longevity Heaven. 2 hari terakhir ini, Star Constellation Immortal Venerable telah menyimpulkan gerakan pembunuh. Dia ingin menggunakan gua abadi mata bintang dan yang lainnya untuk memodifikasi sistem pertarungannya sendiri. Mirip dengan Giant Sun Immortal Venerable, dia telah menyerap banyak domain primordial, jalur bintangnya menjadi Grandmaster tertinggi lagi, dan bersama dengan kultivasi jalur kebijaksanaannya, dia jauh lebih mahir daripada Giant Sun Immortal Venerable dalam memodifikasi gerakan pembunuh. Saat menyempurnakan tanda dao alami, pengeluaran esensi abadi sangat besar, tetapi ketika menyimpulkan gerakan pembunuh, untuk kasus Star Constellation Immortal Venerable, pengeluaran esensi abadi berada pada tingkat yang dapat diterima. Mengandalkan aperture terhormatnya saat ini, produksi esensi abadi lebih besar dari jumlah yang dikeluarkannya. Tetapi yang paling penting adalah memurnikan semua tanda dao jalur kebijaksanaan pengadilan surgawi. Jika dia menyelesaikannya, Star Constellation Immortal Venerable akan dapat menggunakan jurus pamungkas untuk menyembunyikan informasi pengadilan surgawi. Giant Sun Immortal Venerable tidak akan dapat menggunakan tanda dao jalur keberuntungan Longevity Heaven untuk memeriksanya dengan paksa. Hal-hal sulit dilakukan secara terbuka, tetapi mudah dilakukan secara diam-diam. Star Constellation Immortal Venerable mengetahui hal ini dengan jelas. Setelah aku memblokir metode investigasi Giant Sun Immortal Venerable, aku akan menghancurkan es mengambang yang jujur dan mengambil gu derivasi. Itu akan membantu dalam pengembangan jalur manusia kita. Dalam hal esensi abadi, Giant Sun Immortal Venerable seharusnya memiliki keuntungan. Dalam hal penyempurnaan gu, Fang Yuan memiliki keuntungan. Tetapi aku memiliki gu derivasi immortal peringkat 9, jika aku dapat menggunakannya dengan baik, aku dapat melampaui kedua yang terhormat itu. Star Constellation Immortal Venerable menghitung dalam hati. Dalam kontes 3 orang terhormat, meskipun mereka tidak bertarung secara fisik, kontes mereka telah mengambil bentuk yang berbeda. Memurnikan tanda dao, cadangan esensi abadi, gu abadi peringkat 9, semua aspek yang beragam ini merupakan poin penting yang diperebutkan oleh para terhormat. Tidak dapat disangkal, siapapun yang memiliki keunggulan dalam aspek-aspek ini akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang pada akhirnya bab 2247, gu abadi tingkat 9 kedua Fang Yuan. Laut Timur.
Ini sudah cukup, aku harus berhenti sekarang. Fang Yuan berkehendak saat dia berhenti memurnikan tanda Dao. Aperture abadi berdaulat memiliki 100 manik esensi abadi aprikot kuning yang tersimpan. Namun, Fang Yuan tidak berhenti memurnikan tanda Dao alami karena masalah dengan cadangan esensi abadinya. Sebenarnya, dia memurnikan tanda Dao jalur pemurnian Laut Timur secara terbuka, sambil diam-diam membuka segel es mengambang yang sebenarnya di aperture-nya. Sebagian besar manik esensi abadi aprikot kuningnya digunakan untuk membuka segel es mengambang yang sebenarnya, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk memurnikan tanda Dao jalur pemurnian Laut Timur. Karena tindakannya, Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable tetap berada di wilayah mereka. Mereka tidak datang untuk menyerang Fang Yuan. Oh, Giant Sun Immortal Venerable berhenti memurnikan tanda Dao alami. Mata Fang Yuan bersinar dengan kilau. Informasi ini tidak dapat disembunyikan, karena ketiga orang terhormat itu saling memperhatikan. Fang Yuan segera mengetahui hal ini. Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa seharusnya tidak memiliki banyak esensi abadi yang tersisa, meskipun Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang bersembunyi di dalam pengadilan surgawi, situasinya seharusnya serupa. Fang Yuan menghela napas lega. Dengan mereka berdua memiliki esensi abadi yang rendah, kemungkinan mereka menyerang Fang Yuan sangat rendah, ancaman mereka terhadapnya juga turun berkali-kali lipat. Untungnya, aku mengambil risiko lebih awal dan menyempurnakan harta karun esensi surgawi peringkat 9 teratai kekaisaran, jika tidak, aku akan berada dalam kesulitan yang sulit sekarang. Dalam kontes tiga orang yang terhormat, jika satu pihak tertinggal, mereka tidak akan dapat mengejar dengan mudah. Bagaimanapun, ketiga orang yang terhormat itu semuanya adalah elit dari elit. Saat ini, dalam hal cadangan esensi abadi, aku sudah setara dengan yang lain. Tetapi sejujurnya, aku memiliki lebih banyak keuntungan daripada kedua orang yang terhormat itu. Fang Yuan mengevaluasi. Pertama, harta karun esensi surgawi teratai kekaisaran terlalu luar biasa dan berguna. Selanjutnya, bukaan abadi berdaulat Fang Yuan memiliki metode jalur waktu yang berlaku, laju waktu lebih cepat daripada kedua orang yang terhormat itu. Sebaliknya, karena tanda Dao yang saling bertentangan, Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable tidak memiliki metode jalur waktu yang dapat efektif pada bukaan abadi mereka. Dan akhirnya, bukaan abadi berdaulat Fang Yuan memiliki fondasi yang jauh lebih dalam daripada dua orang terhormat yang baru saja mulai mengembangkannya. Esensi abadi aprikot kuning yang ia hasilkan melampaui mereka. Dengan ketiga elemen, produksi esensi abadi aprikot kuning Fang Yuan jauh melampaui dua orang terhormat itu. Saat ini, saat Fang Yuan menyempurnakan tanda Dao alami, ia menunjukkan tanda-tanda kelemahan, ia terus-menerus harus berhenti dan menunggu. Karena rahasia surgawi yang tidak jelas, kedua orang yang terhormat itu tidak tahu bahwa Fang Yuan memiliki harta karun esensi surgawi peringkat 9 teratai kekaisaran. Dan karena mereka tahu tentang detail bukaan abadi yang berdaulat, mereka tahu sifat tanda Dao yang tidak bertentangan, mereka tidak berpikir bahwa Fang Yuan akan mengambil risiko untuk mempercepat aliran waktu. Mengenai produksi esensi abadi dari inti asal bukaan abadi, kedua orang yang terhormat itu tahu bahwa bukaan abadi yang berdaulat baru saja mengalami kesengsaraan kekacauan dan juga terkena jurus pembunuh keberuntungan dan bencana yang menyertai Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Dengan demikian, mereka meremehkan fondasi bukaan abadi yang berdaulat saat ini. Terutama selama periode waktu ini, Fang Yuan menyempurnakan Gu di surga harta karun kuning dan bersedia membayar Gu abadi untuk membeli semua jenis titik sumber daya dan membangun urat bumi dan urat air. Ia tidak menyembunyikan apapun. Di mata kedua orang terhormat itu, tindakan mengembangkan bukaan abadi dengan segera berarti bukaan abadi yang berdaulat itu telah menderita kerugian besar di Gua Setan Gila. Fang Yuan menebak pikiran, kedua orang terhormat itu, di mata mereka, aku perlu berusaha meningkatkan produksi esensi abadiku, sementara menyempurnakan Gu abadi peringkat 9 terlalu berbahaya, mempercepat aliran waktu juga akan menyebabkan kesengsaraan terjadi lebih cepat dan mengungkap kelemahanku. Jadi, aku hanya bisa membangun lebih banyak poin sumber daya untuk meningkatkan inti asal bukaan abadiku sehingga aku dapat menghasilkan lebih banyak esensi abadi aprikot kuning. Tetapi jika aku membuat kesalahan kecil, kedua orang terhormat itu akan segera curiga padaku. Terutama Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang, sebagai orang nomor satu di jalur kebijaksanaan sepanjang sejarah, akan sangat sulit untuk menipunya.
Fang Yuan saat ini sedang melangkah di atas es tipis, dia tahu bahwa mempertahankan status quo adalah bentuk kemenangan terbaik. Dia tidak mampu membuat kesalahan kecil. Jika satu kesalahan kecil muncul, kedua orang terhormat itu akan menganalisisnya dengan cermat sebelum dengan cepat mencoba untuk menyelidiki kebenaran. Jika kebenaran terungkap, apa yang akan terjadi? Fang Yuan pasti akan diserang oleh kedua orang terhormat itu bersama-sama. Fang Yuan tidak tahu berapa lama dia bisa menyembunyikan ini, lagi pula, dia menghadapi dua orang jenius terhebat sepanjang sejarah manusia. Ada kemungkinan dia akan terungkap pada saat berikutnya. Jika situasi seperti itu terjadi, Fang Yuan tidak akan terkejut. Tidak lagi terganggu oleh penyempurnaan tanda dao jalur penyempurnaan, Fang Yuan mulai membuka segel es mengambang yang sebenarnya dengan kekuatan penuhnya. Intuisi memberitahunya bahwa keuntungan besar akan segera muncul. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, tingkat pencapaian jalur surganya naik ke tingkat semi-grandmaster. Meskipun tidak mencapai grandmaster, Fang Yuan memiliki fondasi yang kuat, ia mengembangkan rasa percaya diri yang kuat. Jika aku menyimpulkan dengan segala upayaku sekarang, aku pasti dapat menciptakan jurus pamungkas jalur surga yang dapat memungkinkanku untuk mengambil domain primordial. Bagian domain primordial milik Fang Yuan selalu disimpan di surga kuning harta karun. Barang-barang di surga kuning harta karun tidak dapat digunakan saat itu juga. Dengan demikian, Fang Yuan tidak dapat menjual klonnya sendiri dan menyerap domain primordial di sana, tidak ada kemungkinan hal ini terjadi. Fang Yuan harus mengambil kembali bagian domain primordial dan menyerapnya untuk meningkatkan tingkat pencapaiannya. Membuka segel es mengambang yang jujur terutama meningkatkan tanda dao jalur surga, diikuti oleh tingkat pencapaian jalur surga, dan terakhir, tingkat pencapaian jalur lainnya. Efek terakhir ini hampir tidak terlihat, itu hanya efek tambahan dari es mengambang yang jujur dan sangat tidak signifikan. Hanya dengan menggunakan domain primordial, aku dapat meningkatkan tingkat pencapaian semua jalurku ke tingkat yang sangat tinggi. Tetapi, sekarang, apakah perlu melakukannya? Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Menyimpulkan jurus pamungkas jalur surga tidaklah sulit bagi Fang Yuan, kekhawatirannya adalah kedua orang terhormat itu. Begitu dia mengeluarkan domain primordial, dia akan mengungkap metode jalur surganya. Kedua orang terhormat itu akan lebih dulu waspada. Fang Yuan memiliki tubuh abadi yang berdaulat, dengan begitu banyak bagian dari domain primordial, jika dia mencernanya, tingkat pencapaiannya akan meningkat dan menyebabkannya menjadi jauh lebih mengancam. Setelah itu, kedua orang terhormat itu akan curiga, mengapa Fang Yuan memiliki metode jalur surga seperti itu. Dia tidak menggunakannya di masa lalu, sekarang setelah dia memiliki metode jalur surga, itu berarti kultivasi jalur surganya telah meningkat pesat. Itu akan membuat mereka berpikir tentang es mengambang yang jujur. Bagaimanapun, Fang Yuan memperoleh potongan es mengambang yang jujur paling banyak di antara ketiga orang terhormat itu. Jika Fang Yuan meningkat di jalur surga karena dia membuka segel es mengambang yang jujur, lalu dari mana dia mendapatkan manik-manik esensi abadi yang dibutuhkan untuk melakukannya? Star Constellation Immortal Venerable dan Limitless Demon Venerable telah bekerja sama selama 1.000.000 tahun untuk mempertahankan formasi Crazy Demon. Dia bahkan berasimilasi dengan Dao dan menciptakan jurus pembunuh yang mengeksekusi pekerjaan surga. Dia benar-benar tahu bahwa membuka segel es mengambang yang sebenarnya membutuhkan esensi abadi. Begitu dia mengetahuinya, dia akan memberitahu Giant Sun Immortal Venerable, dan keduanya akan bekerja sama dan menyerang Fang Yuan untuk menekannya. Seperti yang dipikirkan Fang Yuan sebelumnya, kesalahan kecil akan menyebabkan kedua orang terhormat itu langsung menyerangnya. Itu terlalu mungkin. Aku bisa secara diam-diam menyimpulkan jurus pamungkas jalur surga tetapi pengumpulan domain primordial harus menunggu. Meskipun domain primordial sangat berguna bagi Fang Yuan, itu bukan kuncinya sekarang. Karena itu akan menyebabkan kedua orang terhormat itu menyerang dan menyebabkan Fang Yuan kehilangan keuntungannya saat ini. Kerugiannya tidak sepadan dengan yang diperoleh. Tidak, jurus pamungkas jalur surga bisa menunggu. Lagi pula, begitu aku mendapatkan metode ini, keberuntunganku akan meningkat tajam. Juga, aku memiliki harta karun esensi surgawi peringkat 9 teratai kekaisaran sekarang, itu telah meningkatkan beban pada rahasia surgawi yang tersembunyi, pengeluarannya meningkat pesat. Yang perlu aku lakukan adalah memurnikan Gu abadi peringkat 9 kedua. Pikiran ini telah lama melekat di benak Fang Yuan. Mengenai Gu abadi apa yang harus dia perbaiki,
Fang Yuan sudah punya jawabannya. Itu adalah Gu Abadi, penyempurnaan lanjutan. Bukan Spring Autumn Cicada, Doxit Look, Attitude, atau Dream Token, tetapi Gu pemurnian tingkat lanjut. Begitu Gu pemurnian tingkat lanjut mencapai peringkat 9, akan sangat berguna bagi Fang Yuan untuk meningkatkan Gu Abadi tingkat 8 lainnya. Misalnya, ketika Fang Yuan memurnikan Heavenly Essence Tracer Imperial Lotus, jika ia memiliki Gu pemurnian tingkat lanjut peringkat 9, kesulitannya akan berkurang setidaknya setengahnya. Fang Yuan memiliki dua keuntungan ketika memurnikan Gu pemurnian tingkat lanjut peringkat 9. Keuntungan pertama adalah Fang Yuan telah memiliki Gu pemurnian tingkat lanjut peringkat 8. Gu ini berasal dari Sekte Langya, awalnya merupakan inti dari formasi jalur pemurnian rambut panjang, saat ini merupakan inti dari Four Elements Square Regret Blood Refinement Pool. Kedua, Gu pemurnian tingkat lanjut adalah Gu abadi jalur pemurnian. Meskipun beberapa bahan abadi jalur aturan diperlukan dalam prosesnya, itu jauh lebih murni daripada Heavenly Essence Tracer Imperial Lotus. Bahan abadi jalur pemurnian adalah sebagian besar komponennya. Fang Yuan adalah seorang yang terhormat di jalur pemurnian. Ia dapat memproses bahan abadi jalur pemurnian dengan sempurna. Ini berarti bahwa tingkat keberhasilannya juga akan jauh lebih tinggi. Tepat ketika Fang Yuan diam-diam berpikir untuk menyempurnakan Gu tingkat 9 tingkat lanjut. Gurun Barat, di area inti gurun elang angin. Bam! Dengan suara keras, sejumlah besar pasir terbang ke langit. Sebuah rumah Gu abadi menyerbu keluar dari bawah tanah. Itu adalah rumah Gu abadi tingkat 7 milik klan Fang, kandang ayam anjing. Rumah Gu abadi kandang ayam anjing ini tampak seperti dua bangunan yang berdampingan. Bangunan sebelah kiri berwarna kuning dan memiliki plakat bundar yang bertuliskan, ayam, bangunan sebelah kanan berwarna merah dan memiliki kata, anjing, pada plakatnya. Saat pintu masuknya terbuka, ayam dan anjing binatang buas kuno terbang keluar, ada puluhan dari mereka. Kandang ayam anjing meledak dengan cahaya yang dalam, mengguncang langit dan bumi. Gurun yang kosong itu tiba-tiba memiliki sebuah oasis yang muncul entah dari mana. Oasis ini memiliki pohon pinus yang tak terhitung jumlahnya yang tinggi dan tajam, masing-masing setinggi setidaknya 300 kaki, dan jaraknya sangat jauh. Pohon-pohon itu menyebarkan cabang dan daunnya, daun-daunnya berkumpul menjadi bola-bola dengan permukaan yang sangat datar yang menyerupai padang rumput. Di atas padang rumput daun pinus, ada sarang-sarang besar. Di dalam sarang-sarang itu, ada elang angin jarak jauh, ada semua jenis elang angin mulai dari binatang buas biasa, raja binatang buas terpencil, dan bahkan binatang buas kuno terpencil. Oasis pinus tinggi ini luar biasa, seperti yang diharapkan dari poin sumber daya klan Wan yang menduduki peringkat kedua di Gurun Barat. Fang Dichang mengkritik dari dalam kandang anjing ayam. Ini adalah wilayah klan Wan, ahli Gu abadi peringkat 7 dari klan Wan yang menjaga tempat ini adalah Wan Xiao. Dia tidak muncul, sebaliknya, dia mengendalikan formasi abadi dan bertahan melawan serangan binatang buas kuno. Dia memarahi dengan marah, klan Fang, apa yang coba kamu lakukan? Sebagai kekuatan super jalur lurus Gurun Barat, kamu benar-benar menyerang kekuatan super jalur lurus lain tanpa alasan. Di dalam kandang anjing ayam, Fang Dichang tersenyum dingin dan menjawab, sebelumnya, klan Wan mengumpulkan kekuatan super Gurun Barat untuk menyerang klan Fangku bersama-sama. Kita akan menyelesaikan skor sekarang. Apakah kamu benar-benar berpikir klan Fangku adalah target yang lemah untuk diganggu? Bab 2248, Platform Cahaya Berliku. Di tengah formasi, ekspresi Wan Xiao serius, dia merasakan batu besar menekan pikirannya. Serangan klan Fang terlalu tiba-tiba, dia sama sekali tidak waspada. Sebenarnya, bukan karena klan Wan tidak membuat persiapan. Bahkan sejak mereka gagal mengumpulkan kekuatan super jalur lurus Gurun Barat, klan Wan telah bersiap untuk pembalasan klan Fang. Mereka mengirim lebih banyak tenaga kerja ke titik sumber daya periferal mereka yang besar, sambil juga memperkuat formasi pertahanan di sana. Mereka bahkan membayar harga yang sangat mahal untuk meminta klan Xiao menyiapkan formasi transportasi, untuk mengirim bala bantuan tepat waktu. Tetapi siapa yang mengira bahwa saat klan Fang bergerak, mereka benar-benar melewati titik sumber daya periferal, dan langsung menyerbu jauh ke dalam wilayah klan Wan, menyerang titik sumber daya terbesar kedua klan Wan. Klan Fang sudah lama merencanakan ini, tetapi bagaimana mungkin mereka datang ke sini? Wan Xiao bingung. Klan Wan sudah mengetahui 3 rumah Gu abadi milik klan Fang, kandang anjing ayam, dermaga penyelidikan,
dan aula bunga jatuh. Tak satu pun dari mereka yang dapat melakukannya. Oh tidak, tepat pada saat ini, Wan Xiao secara mengejutkan merasakan bahwa formasi itu berguncang dan tanahnya bergetar, seolah-olah parit tanah akan terbentuk. Sejumlah besar pohon pinus dari oasis pinus yang tinggi tumbang. Basis formasi pertahanan ini terkubur ribuan kaki di bawah tanah. Klan Fang benar-benar menemukannya dengan sangat tepat, mereka menghancurkannya. Wan Xiao dengan cepat memeriksa dan melihat rumah Gu abadi mendatangkan malapetaka di bawah tanah, menghancurkan basis formasi. Formasi abadi biasanya memiliki basis formasi, itu seperti fondasi bangunan tetapi jauh lebih penting. Basis formasi sangat penting bagi formasi abadi, mereka adalah fondasi dari fondasi. Jika basis formasi dihancurkan, formasi akan menjadi sangat tidak stabil, seperti bangunan dengan fondasi yang hancur. Dengan sedikit gangguan di pangkalan, formasi akan mengungkapkan cacat besar dan bahkan hancur. Oleh karena itu, ketika Dewa Gu mendirikan formasi abadi, mereka akan menyembunyikan pangkalan formasi. Beberapa pangkalan formasi disembunyikan di bawah tanah, beberapa disembunyikan di udara, dan beberapa disimpan di tengah formasi. Formasi pertahanan di oasis pohon pinus tinggi ini telah ada sejak lama, dan karena batasan lingkungan, Dewa Gu yang mendirikan formasi saat itu merasa bahwa hanya dengan mengubur pangkalan formasi jauh di bawah tanah, formasi dapat mengurus semua aspek. Formasi dapat mempertahankan dan juga memelihara sumber daya. Tetapi pangkalan formasi telah ditemukan dan sedang diserang. Klan Fang terlalu berbahaya, mereka sebenarnya juga memiliki rumah Gu abadi jalur bumi. Wan Xiao menggertakkan giginya. Yang membuatnya merasa lebih merinding adalah bahwa metode klan Fang sangat kuat dan dipersiapkan dengan baik. Rencana siapa itu? Bukankah Fang Dichang terperangkap di dalam kota Kaisar Ilahi? Mungkinkah Fang Yun muda itu? Apa yang harus saya lakukan? Wan Xiao berkeringat di sekujur tubuhnya. Dia merasa percaya diri sebelumnya karena formasi pertahanan oasis pinus tinggi sangat kuat. Dia yakin untuk mengandalkan formasi itu untuk bertahan sampai bala bantuan klan Wan tiba. Klan Fang memiliki rumah Gu abadi, klan Wan tentu saja juga memilikinya. Ketika rumah Gu abadi klan Wan tiba dan berkoordinasi dengan formasi pertahanan, tidak akan sulit untuk memaksa mundur klan Fang. Begitu klan Fang dipaksa mundur, itu akan menjadi kemenangan klan Wan. Karena tindakan klan Fang telah melewati batas jalur lurus gurun barat, kekalahan seperti itu pasti akan menurunkan reputasi mereka. Klan Wan dapat mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik, mengumpulkan kekuatan lain dengan alasan yang benar. Pada saat itu, reaksi pasukan super gurun barat akan berbeda dari sebelumnya. Tetapi bisakah aku bertahan sampai saat itu? Wan Xiao serius. Markas besar klan Wan. Apa? Klan Fang menyerang oasis pinus tinggi kita. Setelah menerima surat Wan Xiao, ekspresi tetua tertinggi pertama klan Wan berubah tajam. Wan Xiao telah memberikan deskripsi terperinci dalam surat itu. Situasinya serius dan sangat mendesak. Oasis pinus tinggi adalah titik sumber daya terbesar kedua klan Wan, itu adalah titik sumber daya super yang terkenal di gurun barat dan bahkan di seluruh 5 wilayah, itu tidak dapat diambil. Setelah dihancurkan atau diambil alih, kerugiannya akan sangat besar. Klan Fang benar-benar kejam. Sekarang adalah saat yang kritis bagi klan Wanku. Tetua tertinggi pertama klan Wan hanya memiliki kultivasi peringkat 7 dan tidak memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, tetapi ia memiliki pandangan intuitif tentang gambaran besar. Dia sangat menyadari, begitu oasis pinus tinggi jatuh ke tangan musuh, mereka tidak hanya akan kehilangan semua sumber daya di dalamnya, reputasi dan prestise klan Wan juga akan mengalami dampak yang besar. Sebelumnya, rally klan Wan tidak berhasil. Sekarang, jika titik sumber daya dihancurkan oleh klan Fang, di mata semua orang, klan Wan akan menjadi kekuatan terlemah di jalur lurus gurun barat. Mereka akan menjadi objek ejekan dan representasi dari target terlemah. Begitu pikiran ini muncul, klan Wan akan menuju jalan kemunduran. Karena dalam situasi saat ini, dengan perang yang kacau balau, hati orang-orang menjadi gelisah. Jika perang yang kacau meletus, semua orang akan merasa bahwa klan Wan dapat dimanfaatkan. Ini adalah situasi yang menakutkan bagi klan Wan. Oleh karena itu, ketika tetua tertinggi pertama klan Wan menerima permintaan bala bantuan dari Wan Xiao, ia segera bertindak. Ia secara pribadi bergerak dengan Winding Light Platform. Hanya seorang Gu Immortal peringkat 6 dan Gu Immortal peringkat 7 yang tersisa untuk menjaga markas besar.
Dalam perjalanannya, tetua tertinggi pertama klan Wan mengirim pesan kepada semua Gu Immortal klan Wan. Para abadi klan Wan terkejut dan marah. Wilayah pinggiran damai dan tidak ada gangguan. Setelah menerima balasan, alis tetua tertinggi pertama klan Wan berkerut erat. Setelah berpikir cepat, ia mengatupkan giginya dan mengirim perintah. Tak lama kemudian, Wan Hao Guang menerima perintah ini. Zui King, pertahankan tempat ini. Jika klan Fang menyerang, kau harus segera mundur. Aku harus bergegas ke Gurun Wind Falcon untuk memperkuat Wan Xiao. Wan Hao Guang segera bergerak. Hubungan antara dirinya dan Wan Xiao. Saat itu, 3 orang abadi klan Wan bertarung melawan Fang Yuan, dan Wan Xiao mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Wan Hao Guang. Sekarang, Wan Hao Guang juga bisa melakukan hal yang sama. Namun, Wan Zuiqing meraih tangan Wan Hao Guang, "Tuan, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sekarang. Kami tidak memiliki informasi yang jelas tentang rencana sebenarnya klan Fang. Jika rencana mereka untuk mengepung benteng musuh dimaksudkan untuk menyerang bala bantuan, bukankah kau akan langsung masuk ke dalam perangkap? Aku punya saran. Saat ini, klan Fang telah memasuki jauh ke dalam wilayah klan Wan kita. Jika kita hanya bertahan, kita hanya akan menerima pukulan dan jatuh ke dalam rencana klan Fang. Kita mungkin juga melancarkan serangan dan menyerbu titik sumber daya klan Fang. Kita harus menggunakan serangan balik." Mata Wan Hao Guang bersinar saat dia menilai Wan Zuiqing dan menepuk bahunya. "Anak baik, kau telah meningkat. Tetapi, apakah menurutmu tetua tertinggi pertama tidak memikirkan hal ini?" Wan Hao Guang menggelengkan kepalanya. "Penatua tertinggi pertama meminta para ahli seperti kita untuk pergi dan memperkuat mereka karena dia tidak memiliki keyakinan untuk memukul mundur pasukan klan Fang. Penatua tertinggi pertama klan Fang, Fang Gong, adalah ahli peringkat 8, sementara kita belum melihatnya sejak dimulainya pertempuran. Dia kemungkinan besar berada di dalam kandang ayam. Menurut rencanamu, bahkan jika kita menyerbu titik sumber daya klan Fang, begitu kita kehilangan oasis pinus tinggi, klan Wan kita akan tetap menderita kerugian besar. Semua titik sumber daya klan Fang yang digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan oasis pinus tinggi kita." Wan Zuiqing menjadi pucat saat dia sangat menyadari kekejaman kenyataan. Bahkan jika mereka tidak jelas tentang rencana sebenarnya dari klan Fang, Wan Hao Guang harus pergi memperkuat mereka, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Hanya karena mereka tidak mampu kehilangan oasis pinus yang tinggi. Ledakan, basis formasi hancur, cacat besar terbentuk dalam formasi abadi tempat kandang anjing ayam menyerbu masuk. Wan Xiao sangat marah tetapi hanya bisa mempertahankan formasi yang rusak sambil mengatupkan giginya. Dengan rumah mereka yang diserbu, elang angin terprovokasi. Mereka menjerit saat menyerang kandang anjing ayam, melawan ayam dan anjing yang dikirim oleh klan Fang. Pertarungan sengit antara binatang buas meletus saat darah terciprat kemana-mana. Ayam berkokok, anjing menggonggong, dan elang menjerit. Mereka membentuk medley yang bergema di medan perang. Elang angin kuno mencakar atap kandang anjing ayam. Para dewa Gu klan Fang di dalam sudah siap, mereka memperbaikinya dengan tertib dan tenang. Fang Dichang tertawa terbahak-bahak, "Binatang buas yang tak terlupakan, masuklah ke sini." Pada saat berikutnya, kandang anjing ayam mengeluarkan seberkas cahaya. Sinar itu menyelimuti elang angin yang tak terlupakan dan menyeretnya ke dalam. Elang angin yang tak terlupakan itu berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi tubuhnya terus menyusut dan daya tahannya semakin lemah, sampai akhirnya diserap oleh kandang anjing ayam. Apa, rumah Gu abadi ini dapat menekan elang angin yang tak terlupakan? Hati Wan Xiao bergetar. Kandang anjing ayam adalah rumah Gu abadi jalur perbudakan yang hanya bisa memperbudak ayam dan anjing, tetapi siapa yang bisa menduga bahwa ia memperoleh kemampuan baru sekarang? Cukup sudah. Klan Fang, kamu akan membayar untuk ini suatu hari nanti. Aku, Wan Xiao, bersumpah demi itu. Wan Xiao meraung di kepalanya saat dia menatap elang angin yang sedang ditekan oleh kandang anjing ayam. Untungnya, situasi ini tidak berlangsung lama. Tetua tertinggi pertama klan Wan muncul di cakrawala dengan rumah Gu abadi klan Wan. Wan Xiao segera rileks. Platform cahaya berliku. Fang Dichang bergumam saat melihat ini. Platform cahaya berliku ini adalah jalur cahaya peringkat 7 rumah Gu abadi. Warnanya putih keabu-abuan dengan 8 sisi dan 8 sudut. Di atas platform yang tinggi, tetua tertinggi pertama klan Wan berdiri tegak, wajahnya geram saat dia menatap kandang ayam anjing.
Kedua sisi masih berjarak beberapa kilometer saat platform cahaya berliku tiba-tiba menembakkan 4 sinar cahaya. Sinar itu benar-benar membelok di udara, mereka dengan gesit menyerang kandang ayam anjing dari arah yang berbeda. Di bawah kendali Fang Dichang, kandang ayam anjing mengaktifkan gerakan pembunuh defensif dan memblokir keempat sinar itu. Dalam waktu singkat ini, Winding Light Platform telah tiba di depan Chicken Dog Coop. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, tetua tertinggi pertama klan Wan benar-benar membuat Winding Light Platform bertabrakan dengan Chicken Dog Coop. Dua rumah Gu abadi bertabrakan sebelum saling tolak, sejumlah besar Gu Fana hancur berkeping-keping dan tersebar di udara. Hehehe, tetua tertinggi pertama klan Wan, kamu memiliki temperamen yang berapi-api. Suara Fang Dichang bergema di medan perang. Ekspresi tetua tertinggi pertama klan Wan dan Wan Xiao berubah, Fang Dichang. Bukankah kamu terjebak di kota kaisar? Tidak, di dalam kota kaisar ilahi. Kelopak mata Fang Dichang berkedut saat suaranya menjadi berat, itu bukan poin penting. Klan Wan, aku mewakili klan Fang untuk memberimu pelajaran. Jangan berpikir bahwa kekuatan acak manapun dapat menemukan masalah dengan klan Fangku. Kamu berbicara tanpa rasa malu. Tetua tertinggi pertama klan Wan berteriak dengan marah. Segera setelah itu, Winding Light Platform mengaktifkan gerakan pembunuhnya lagi. Puluhan sinar cahaya menyapu medan perang, kandang anjing ayam dipaksa mundur berkali-kali, binatang buas kuno yang terpencil menderita korban serius. Bahkan rumah Gu abadi jalur bumi yang berada jauh di bawah tanah juga terkena cahaya, hampir hancur. Klan Fang bergerak di bawah tanah dan menyerbu jauh ke dalam wilayah kita, kemungkinan besar karena kemampuan rumah Gu abadi jalur bumi ini. Namun, rumah Gu abadi ini tampaknya rapuh, atau setidaknya, aspek pertahanannya tidak cukup baik. Tetua tertinggi pertama klan Wan segera bersorak bab 2249, keributan besar. Tetua tertinggi pertama klan Wan melakukan perjalanan di Winding Light Platform dan tiba tepat pada waktunya. Setelah bertarung satu ronde dengan Chicken Dog Coop, ia segera menemukan kelemahan rumah Gu abadi jalur bumi klan Fang. Ketika ia menemukan ini, tetua tertinggi pertama klan Wan tidak ragu untuk mengaktifkan Winding Light Platform untuk menembakkan sinar cahaya ke rumah Gu abadi jalur bumi bawah tanah. Rumah Gu abadi jalur bumi dengan cepat mengebor lebih dalam, menghindar dengan sangat gesit. Meskipun pertahanannya tidak ada yang bisa dibanggakan, kecepatannya mencengangkan, ia menghindari semua sinar. Beberapa sinar melewatinya, membuat situasi menjadi sangat berbahaya. Tetua tertinggi pertama klan Wan tersenyum, biarkan aku menunjukkan kepadamu kemampuan rumah Gu abadi klan Wanku. Mengatakan demikian, ia mengaktifkan metode khas Winding Light Platform. Segera, sinar cahaya putih bersih lurus di bawah tanah itu mulai membelok dan mengubah arahnya, menyerang rumah Gu abadi jalur bumi lagi. Sejumlah besar sinar membentuk jaring yang menyelimuti rumah Gu abadi jalur bumi dari semua sisi. Rumah Gu abadi jalur bumi hanya bisa berjuang keras, dan setelah 10 atau lebih tarikan napas, ia menyerbu keluar dari tanah. Aku menunggumu. Mata tetua tertinggi pertama klan Wan bersinar tajam, aku akan menghancurkan rumah Gu abadi ini sebagai pembayaran untuk menyerang klan Wanku. Berhentilah bermimpi. Fang Dichang memanggil saat ia mengendalikan kandang anjing ayam untuk bertabrakan dengan platform cahaya berliku. Tetua tertinggi pertama klan Wan berteriak, platform cahaya berliku menembakkan sinar sekali lagi. Sinar cahaya melingkari platform cahaya berliku, terhubung satu sama lain saat mereka membentuk cincin pertahanan yang kuat. Kandang anjing ayam bertabrakan ke permukaan, tetapi kekuatannya dialihkan oleh sinar berliku, menyebabkannya melewati platform cahaya berliku. Segera setelah itu, platform cahaya berliku menembakkan sinar cahaya kuning. Cahaya kuning menutupi rumah Gu abadi jalur bumi klan Fang, menahannya di tempat. Tetua tertinggi pertama klan Wan menuangkan esensi abadinya dengan panik, cahaya kuning mulai melingkar seperti gulungan adonan goreng satu. Di bawah penyempitan sinar kuning, rumah Gu abadi jalur bumi milik klan Fang mulai retak, sejumlah besar Gu Fana hancur berkeping-keping. Jurus ini adalah metode terkuat dari Winding Light Platform. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, rumah Gu abadi jalur bumi milik klan Fang akan hancur total, bahkan para dewa Gu di dalamnya tidak dapat melarikan diri hidup-hidup. Wan Zuiqing terbang cepat di langit. Ekspresinya sangat dingin, tetapi hatinya seperti nyala api yang menyala terang. Ini adalah api dendam. Ayah Wan Zuiqing adalah Wan Lianghan. Yang terakhir adalah seorang Gu immortal jalur kebijaksanaan peringkat 7.
Dia telah melawan Fang Yuan dengan Wan Hao Guang dan Wan Xiao, yang mengakibatkan kematiannya dalam pertempuran. Saat itu, Fang Yuan bersembunyi di klan Fang, jadi di hati Wan Zuiqing, itu sama dengan klan Fang yang membunuh ayahnya. Kebencian atas pembunuhan ayahnya tidak dapat didamaikan. Sejak saat dia mengetahui kematian ayahnya, kehidupan Wan Zuiqing mengalami perubahan total. Sebelumnya, dia adalah seorang immortal generasi kedua. Dengan dukungan ayahnya, dia bisa menjadi sombong dan berpuas diri. Setelah kejatuhan ayahnya yang melindunginya dari kekejaman dunia luar, Wan Zuiqing menjadi dewasa dengan cepat di tengah kesedihan dan ketakutan. Dia menyadari bahwa kehidupannya yang nyaman adalah hasil dari banyak orang yang memberi muka kepada ayahnya. Dia menyadari betapa beruntungnya dia, dan juga menyadari satu-satunya harapannya sekarang adalah bekerja keras. Jadi, ketika unjuk rasa klan Wan tidak membuahkan hasil dan mereka mengerahkan para dewa untuk mempertahankan wilayah pinggiran mereka, meskipun Wan Zuiqing hanya berada di peringkat 6, dia mengabaikan risikonya dan meminta untuk dikirim ke wilayah pinggiran untuk mempertahankan titik sumber daya. Dia tahu bahwa dia harus menunjukkan nilainya kepada klan. Jika nilainya tidak tinggi, maka dia harus menunjukkan kesetiaannya. Dia tidak memiliki pertemuan yang kebetulan, jadi dia hanya bisa mengandalkan klan. Dan klan itu bukanlah ayahnya. Setiap kali Wan Zuiqing mengingat betapa beruntungnya dia hidup ketika ayahnya masih hidup, kebenciannya terhadap klan Fang semakin dalam. Wan Hao Guang membuatku menjaga titik sumber daya, tetapi apa yang bisa aku, seorang dewa Gu peringkat 6, lakukan, bahkan dengan dukungan formasi abadi. Wan Hao Guang adalah andalan utama untuk menunda musuh sampai bala bantuan tiba. Jika motif sebenarnya klan Fang adalah menyerang titik sumber daya pinggiran, aku pasti tidak akan bisa mempertahankan milikku. Karena itu masalahnya, aku mungkin juga mengambil risiko dan menyerang titik sumber daya klan Fang. Aku akan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Wan Hao Guang. Wan Zuiqing memutuskan untuk mengambil risiko. Jika dia tetap bertahan untuk mempertahankan titik sumber daya, dan klan Fang menyerang dengan kuat, dia paling-paling hanya bisa bertahan sebentar sebelum dia harus mundur melalui formasi teleportasi. Kembali ke klan dengan hasil kehilangan titik sumber daya klan akan menjadi noda kecil pada catatannya setidaknya. Tetapi jika dia menyerang titik sumber daya klan Fang dan memperoleh beberapa keuntungan, itu tidak diragukan lagi akan menjadi jasa yang sangat besar. Terutama dalam situasi ketika oasis pinus tinggi diserang dan korbannya tinggi. Dalam situasi ini, selama Wan Zuiqing berhasil, itu akan seperti membantu klan Wan memulihkan prestise mereka. Pada saat seperti ini, satu jasa atau kontribusi akan dihitung sebagai 10. Klan juga akan memandangku dengan berbeda. Dengan imbalan klan dan dukungan yang meningkat, aku dapat berkembang pesat, jika tidak, dengan kecepatan pertumbuhanku saat ini, akan butuh waktu lama sebelum aku dapat membalas dendam untuk ayahku. Setelah Wan Lianghan meninggal, cacinggu miliknya tidak ditinggalkan untuk Wan Zuiqing. Tidak mudah bagi Wan Zuiqing untuk berkultivasi, dan dia hanya bisa berjuang untuk mendapatkan kesempatan sendirian. Aku di sini, titik sumber daya paling pinggiran dari klan Fang. Wan Zuiqing melambat, dia menahan auranya dan mendekat dengan tenang. Klan Fang, mengenai kebencian membunuh ayahku, aku akan membalas dendam sedikit sekarang. Namun, setelah beberapa saat, Wan Zuiqing tercengang. Dia berdiri dengan linglung di tempat, menghadap gurun yang sunyi. Bukankah ini lokasi terowongan pasir terbang? Tunggu sebentar, ada tanda-tanda yang jelas tentang pemindahan. Klan Fang memindahkan titik sumber daya ini. Wan Zuiqing bingung. Apakah perlu melakukan itu? Hanya untuk mencegah serangan balik yang tidak mungkin dari klan Wan, mereka memindahkan titik sumber daya. Kerugian dalam melakukan itu tidaklah kecil. Ketika titik sumber daya dipindahkan, produktivitas mereka akan turun. Karena titik sumber daya sudah sinkron dengan lingkungan sekitarnya. Memindahkan titik sumber daya seperti memindahkan pohon, akarnya akan meninggalkan tanah dan kehilangan nutrisi. Bahkan jika mereka dipindahkan ke tanah yang lebih baik, mereka perlu beradaptasi untuk beberapa waktu. Tetapi berapa banyak area yang benar-benar cocok untuk titik sumber daya? Bahkan jika itu adalah area dengan tanda dao jalur bumi yang lebih padat, perbedaan dalam susunan tanda dao dapat mengakibatkan kehancuran titik sumber daya. Kekuatan super jarang memindahkan titik sumber daya mereka. Sejauh menyangkut musuh, memindahkan titik sumber daya seperti benteng garis depan yang disingkirkan, itu mengurangi penghalang, dan mereka dapat dengan mudah menyerang lebih dalam. Tidak, ada yang salah.
Kekuatan super tidak dengan mudah memindahkan titik sumber daya mereka, tetapi sekarang berbeda. Heaven Refining Demon Venerable telah mengembangkan aperture abadi berdaulatnya dengan gila-gilaan. Daftar harga penyempurnaan Gu di Treasure Yellow Heaven sebagian besar meminta poin sumber daya jalur bumi juga. Klan Fang bisa saja diam-diam bertransaksi dengan Fang Yuan menggunakan poin sumber daya ini sebagai pembayaran. Lalu, berapa banyak Gu abadi yang mereka tukarkan? Sebuah pikiran mengejutkan terlintas di benak Wan Zuiqing, membuat wajahnya pucat pasi seperti kertas. Klan Fang diam-diam telah berdagang dengan Fang Yuan, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Informasi kita tentang klan Fang sangat salah, oh tidak, oasis pinus tinggi dalam bahaya. Ketika menyadari hal ini, Wan Zuiqing segera mengirim pesan kepada tetua tertinggi pertama klan Wan melalui surga harta karun kuning. Namun, saat ini, tetua tertinggi pertama klan Wan mengendalikan panggung cahaya berliku dan melakukan serangan terakhir pada rumah Gu abadi jalur bumi klan Fang. Bagaimana mungkin dia bisa meluangkan waktu untuk melihat pesan Wan Zuiqing? Hancurkan, teriak tetua tertinggi pertama klan Wan. Angan-angan. Tepat pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di atas tetua tertinggi pertama klan Wan. Aura peringkat 8 melonjak seperti air pasang, itu adalah tetua tertinggi pertama klan Fang, Fang Gong peringkat 8. Namun, tetua tertinggi pertama klan Wan bahkan tidak melirik Fang Gong. Pandangannya tertuju pada rumah Gu abadi jalur bumi, dia ingin menghancurkan rumah Gu abadi ini untuk membuat klan Fang menderita kerugian besar. Mengenai keselamatannya, tetua tertinggi pertama klan Wan yakin akan perlindungan panggung cahaya berliku. Namun, semua ini ada dalam rencana klan Fang. Jurus pembunuh abadi, pemecah genteng. Fang Gong mengaktifkan jurus mematikan dan menghantam dengan telapak tangannya. Riak menyebar di sekitar Winding Light Platform saat menghalangi serangan Fang Gong. Bam bam bam, Fang Gong menghantam tanpa henti. Bayangan telapak tangan beterbangan di udara saat serangan menghujani Winding Light Platform. Winding Light Platform peringkat 7 memiliki kekuatan tempur peringkat 8, menghalangi semua serangan Fang Gong. Namun, ekspresi tetua tertinggi pertama klan Wan berubah tiba-tiba. Dia menemukan sesuatu yang mengerikan, setiap serangan Fang Gong memiliki kekuatan aneh. Meskipun tidak dapat menghancurkan metode pertahanan Winding Light Platform, kekuatan itu menyusup ke dalam dan menyebabkan kerusakan parah pada cacing Gu Winding Light Platform. Hampir dalam sekejap, Winding Light Platform rusak parah. Sinar cahaya kuning yang telah membatasi jalur bumi immortal Gu House milik klan Fang kehilangan sumber kekuatannya dan menghilang sepenuhnya. Tetua tertinggi pertama klan Wan hampir memuntahkan darah karena marah setelah melihat ini. Klan Fang, kau sudah keterlaluan. Tetua tertinggi pertama klan Wan segera mengendalikan Winding Light Platform untuk mundur. Dia menyadari bahwa klan Fang sedang mengincarnya, lebih tepatnya, mereka mengincar rumah Gu abadi milik klan Wan. Dibandingkan dengan oasis pohon pinus yang tinggi, Winding Light Platform adalah tujuan sebenarnya klan Fang. Tetua tertinggi pertama klan Wan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mundur. Namun karena klan Fang melihat tujuan mereka yang sebenarnya, mengapa mereka membiarkannya begitu saja? Dalam situasi normal, Gu abadi lainnya mungkin tidak dapat memblokir serangan rumah Gu abadi dan hanya bisa menghindar. Namun Fang Gong merupakan pengecualian. Fang Gong menahan Winding Light Platform sementara Chicken Dog Cup juga menyerang. Setelah bertahan beberapa saat, Winding Light Platform hancur berkeping-keping. Pikiran tetua tertinggi pertama klan Wan dipenuhi amarah saat ia menyerang Fang Gong. Ekspresi Fang Gong acuh tak acuh, tetua tertinggi pertama klan Wan, ingatlah momen ini. Klan Fang kita tidak bisa dianggap enteng, Winding Light Platform ini adalah harga untuk melawan kita. Fang Gong meninju ringan ke arah tetua tertinggi pertama klan Wan sambil mempertahankan momentumnya. Tetua tertinggi pertama klan Wan hanya memiliki kultivasi peringkat 7, ia tidak bisa menarik perhatian Fang Gong. Namun pada saat berikutnya, ekspresi tetua tertinggi pertama klan Wan tiba-tiba menegang. Aktivasi jurus pamungkasnya gagal, menyebabkan ia terkena serangan balik yang hebat, ia juga terkena pukulan Fang Gong, ia langsung berubah menjadi bubur daging, kehilangan nyawanya. Semua orang tercengang, termasuk Fang Gong dan Fang Dichang. Tetua tertinggi pertama, Wan Xiao menangis sedih, ia menunggangi elang angin dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari oasis pinus tinggi. Gerakannya mengguncang para dewa klan Fang saat mereka kembali sadar. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Fang Gong mengirimkan suaranya ke Fang Dichang dengan ekspresi canggung. Ekspresi Fang Dichang gelap, bagaimana kau bisa membunuh tetua tertinggi pertama klan Wan? Ini berbeda dari rencana mereka. Target sebenarnya klan Fang adalah rumah Gu abadi klan Wan. Klan Wan memiliki 2 rumah Gu abadi, keduanya peringkat 7 dan dapat melawan peringkat 8. Mereka adalah fondasi yang diandalkan klan Wan untuk menjadi kekuatan super. Signifikansi mereka jauh lebih tinggi daripada oasis pinus tinggi. Menyingkirkan panggung cahaya berliku akan menjadi kemenangan terbesar bagi klan Fang. Gengsi klan Fang akan meningkat tajam, tidak ada kekuatan super yang berani bersatu melawan mereka lagi. Sebaliknya, klan Wan akan kehilangan salah satu dari rumah Gu abadi peringkat 7 mereka. Sejak saat itu, mereka hanya bisa bersembunyi di wilayah mereka, tidak dapat menimbulkan masalah lagi. Tapi sekarang berbeda. Tetua tertinggi pertama klan Wan telah meninggal, ini adalah masalah besar. Klan Wan pasti akan membalas dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka dapat menggunakan alasan ini untuk mengumpulkan pasukan jalur lurus gurun barat dan membentuk ekspedisi hukuman terhadap klan Fang. Karena klan Fang telah melampaui batas. Mereka tidak hanya bertempur tanpa pemberitahuan sebelumnya, mereka bahkan membunuh tetua tertinggi pertama klan lainnya. Itu seperti tetangga yang tiba-tiba menabrak rumah seseorang dan membunuh pemiliknya. Tindakan klan Fang ini sepenuhnya merupakan tindakan jalur iblis. Pasukan jalur lurus akan ketakutan, takut bahwa mereka akan menjadi klan Wan berikutnya. Setelah itu, kekuatan Super Western Desert pasti akan bersatu. Aku sudah menahan pukulan itu, tetapi tetua tertinggi pertama klan Wan sedang dalam keadaan gelisah. Dia tampaknya telah memicu serangan balik jurus pamungkasnya, dan secara kebetulan yang aneh, kehilangan nyawanya. Fang Gong berkata sambil mendesah. Meskipun mereka menang, Fang Gong tidak senang. Bahkan para dewa Gu klan Fang lainnya merasakan suasana hati yang berat, karena mereka semua tahu masalah ini sekarang sangat besar. Hanya satu orang yang berbeda. Tang Fangming bersembunyi jauh di bawah tanah, bersemangat dan takut. Menakjubkan, jurus pamungkas jalur mimpi ini benar-benar menakjubkan. Tetua tertinggi pertama klan Wan kehilangan nyawanya karena ini, tetapi klan Fang sama sekali tidak menyadarinya. Aku telah menyelesaikan misi Tuan Fang Yuan. Bab 2250, Rencana Fang Yuan. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam benak Fang Dichang seperti menara tinggi sebelum runtuh dengan cepat. Naik dan runtuhnya pikiran selama ribuan kali menyebabkan Fang Dichang berkeringat deras dan wajahnya memerah. Jelas, deduksi jalur kebijaksanaannya mencapai batasnya. Ini buruk, sangat buruk. Fang Dichang bergumam dengan ekspresi jelek. Semua hasil deduksi membuatnya melihat masa depan klan Fang yang menyedihkan. Sebelumnya, rally klan Wan gagal, dengan demikian, klan Fang terhindar dari malapetaka. Sebenarnya, ini terutama karena hubungan klan Fang dan Fang Yuan yang tidak pasti. Ditambah lagi bahwa 5 dinding regional telah hilang dan dengan penggabungan 2 surga, para dewa Gu khawatir akan keselamatan mereka sendiri dan tetap berhati-hati. Namun, Fang Dichang sangat jelas tentang sifat sejati dari Yang Mulia Abadi Cinta Agung. Jika klan Fang dikepung oleh kekuatan super gurun barat, Fang Yuan tidak akan pernah membela mereka. Fang Yuan hanya memprioritaskan keuntungan nyata. Kecuali klan Fang membayar harga tinggi yang menyentuh hati Fang Yuan, dia tidak akan pernah membantu klan Fang. Seperti kali ini, klan Fang pertama-tama memiliki niat untuk menyerang klan Wan, sebelum mereka diam-diam bertransaksi dengan Fang Yuan. Klan Fang membayar banyak poin sumber daya untuk meningkatkan peringkat inti Gu abadi dari jurus pamungkas pemecah genteng dan menukarnya dengan banyak Gu abadi untuk membangun rumah Gu abadi jalur bumi itu. Jika Fang Yuan tidak membantu, hubungan sejati klan Fang dan Fang Yuan akan terungkap, lalu klan Fang akan menghadapi kehancuran. Bisakah klan Fang membayar harga untuk bantuan Fang Yuan? Fang Dichang tidak yakin akan hal ini. Yang membuatnya lebih khawatir adalah bahwa bahkan jika klan Fang dapat membayar harga tinggi untuk meminta bantuan Fang Yuan, bagaimana jika kekuatan super lainnya mencoba meniru mereka, bisakah klan Fang menyamai harga mereka? Tidak peduli apa yang dipilih klan Fang, Fang Yuan akan menjadi pemenang terbesar. Fang Dichang menggertakkan giginya saat dia berpikir. Fang Yuan menghancurkan tubuhnya dan menangkap jiwanya, Fang Dichang tidak bisa melupakan kebencian ini. Apa yang harus kita lakukan? Tetua tertinggi pertama ini benar-benar aib bagi klan Wan, dia benar-benar bertarung dengan ceroboh. Mungkin, kita bisa menghidupkannya kembali.
Fang Gong menyarankan sambil mengerutkan kening. Fang Dichang menggelengkan kepalanya. Dia sudah memikirkan ini, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Belum lagi klan Fang tidak memiliki metode untuk menghidupkan kembali Gu Immortals, mereka mungkin perlu meminta bantuan dari orang lain untuk menghidupkan kembali tetua tertinggi pertama klan Wan. Bahkan jika mereka berhasil menghidupkan kembali tetua tertinggi pertama klan Wan, apakah dendam ini akan hilang? Mirip dengan bagaimana Fang Dichang dibunuh oleh Fang Yuan dan jiwanya ditangkap, tetapi kemudian dilepaskan. Apakah kebencian antara dia dan Fang Yuan telah hilang? Bagaimana mungkin? Dendam ini semakin dalam, sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa permusuhan antara klan Fang dan klan Wan sudah mustahil untuk diselesaikan, klan Wan pasti akan membalas dengan kekuatan penuh mereka. Dalam situasi ini, jika klan Fang menghidupkan kembali tetua tertinggi pertama klan Wan, itu seperti menghidupkan kembali musuh mereka yang akan memberi mereka lebih banyak masalah di masa depan. Itu terlalu bodoh. Tentu saja, Gu Immortals memiliki metode yang tak ada habisnya. Ada banyak cara untuk menyelesaikan kebencian. Misalnya, Spring Autumn Cicada yang dikenal publik. Selama kelahiran kembali berhasil, semuanya bisa dimulai lagi. Ada juga metode jalur kebijaksanaan untuk mengubah perasaan para abadi klan Wan. Tetapi metode ini harus memiliki peringkat yang sangat tinggi agar efektif pada semua abadi klan Wan, dan klan Fang tidak memilikinya. Huff, Fang Dichang menghela napas, cahaya tajam melintas di matanya saat dia berkata dengan berat, kita hanya bisa terus maju sekarang. Kita akan menyerang markas besar klan Wan dan memberikan pukulan telak kepada mereka. Fang Gong menyipitkan matanya, sementara para dewa abadi klan Fang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Masalah ini sudah menjadi besar, klan Fang pasti akan menghadapi masalah besar. Jika memang begitu, tidak perlu ragu, mereka mungkin juga mengabaikan konsekuensinya dan melemahkan klan Wan sebanyak mungkin. Baiklah, Fang Gong membuat keputusan. Klan Fang segera mengumpulkan kandang anjing ayam dan masuk ke dalam rumah dewa abadi jalur tanah, bergerak menuju markas besar klan Wan melalui bawah tanah. Namun, ketika mereka mencapai markas besar klan Wan, tidak ada seorang pun di sana. Para dewa abadi klan Wan telah mengungsi sejak lama, bangunan Myriad Age rumah dewa abadi mereka yang tersisa, serta semua sumber daya di markas besar dan perbendaharaan juga telah hilang sepenuhnya. Para dewa abadi klan Fang sangat marah. Ini adalah situasi terburuk bagi klan Fang. Setelah hening sejenak, Fang Dichang menyarankan, penatua tertinggi pertama, pada titik ini, aku hanya bisa memintamu untuk bergerak bersama Chicken Dog Cup dan membersihkan titik sumber daya klan Wan. Aku akan memimpin yang lain untuk kembali ke markas kita dan bersiap untuk perang. Fang Gong mengangguk, kurasa kita tidak punya pilihan lain. Ekspresi Fang Dichang sangat serius, agar klan Fang bisa melewati ujian ini, kita harus bergantung pada Fang Yuan. Semakin banyak titik sumber daya yang bisa kau rampas, semakin banyak Gu abadi yang bisa kita tukarkan dari Fang Yuan dan memiliki harapan yang lebih besar. Saya mengerti. Fang Gong memilih 2 orang untuk pergi bersamanya ke dalam kandang ayam anjing, mereka menghilang di cakrawala. Fang Dichang memimpin para abadi klan Fang yang tersisa kembali ke markas klan Fang di rumah Gu abadi jalur bumi. Badai datang, semua orang di klan Fang tegang, mereka seperti harimau yang merasakan ancaman terhadap hidup mereka. Bulu kuduk berdiri dan mata mereka terbuka lebar, saat mereka bersiap untuk menentang pembalasan dari sekelompok binatang buas. Laut Timur, angin laut bertiup, dan burung-burung berkicau. Fang Yuan dengan tenang menjalani upaya penyempurnaan Gu. Di dalam celah abadi berdaulat, penyempurnaan lanjutan peringkat 9 telah mencapai tahap pertengahan akhir. Itu terlalu mudah. Ini adalah kesan terbesar Fang Yuan, meskipun ini adalah penyempurnaan Gu abadi peringkat 9. Itu benar-benar berbeda dari waktu sebelumnya. Kali ini, Fang Yuan tidak berada di bawah tekanan eksternal yang dibawa oleh Giant Sun Immortal Venerable, Star Constellation Immortal Venerable, dan Spectral Soul Demon Venerable. Dia juga tidak perlu menjaga roh surgawi. Poin penting lainnya adalah Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus adalah Gu abadi jalur kayu, tetapi Gu penyempurnaan lanjutan adalah Gu abadi jalur penyempurnaan. Yang terakhir berada di bawah spesialisasi Fang Yuan. Jauh lebih mudah baginya untuk memproses bahan abadi jalur penyempurnaan daripada menangani bahan abadi jalur kayu. Fang Yuan bahkan berurusan dengan hal-hal lain sambil menyempurnakan Gu abadi peringkat 9. Pesan klan Fang tiba dengan cepat, dan itu berisi sebuah daftar.
Isi daftar itu lebih dari 10 poin sumber daya. Itu tidak kekurangan poin sumber daya yang besar, dan bahkan ada poin sumber daya super. Selama beberapa hari ini, Fang Gong menunjukkan kekuatan Gu Abadi peringkat 8. Fang Dichang mengatur situasi secara keseluruhan, dan bahkan mengirim inquiry dog. Klan Fang menyisir wilayah klan Wan, menduduki banyak poin sumber daya. Sepertinya klan Fang mendapatkan banyak hal. Benar saja, setiap orang memiliki potensi. Bagaimana itu bisa muncul jika mereka tidak tertekan? Fang Yuan tersenyum tipis. Setelah klan Fang memasuki aliansi cinta agung langit dan bumi, mereka melakukan transaksi rahasia. Dengan melihat beberapa Gu abadi yang ditukar oleh klan Fang, Fang Yuan dapat menyimpulkan rencana klan Fang. Klan Fang juga beralasan untuk membalas dendam terhadap klan Wan demi mempertahankan diri. Karena nama klan Tang sengaja disembunyikan oleh Fang Yuan, maka agak istimewa bagi Fang Yuan untuk hanya terhubung dengan klan Fang di antara semua kekuatan super Gurun Barat. Sebelumnya, klan Wan mengumpulkan pasukan jalur lurus Gurun Barat untuk menyerang klan Fang. Hal ini telah sangat memprovokasi klan Fang. Aksi klan Wan gagal, klan Fang menghela napas lega sebelum memutuskan untuk mengambil kesempatan menyerang klan Wan. Ini adalah langkah yang masuk akal untuk menggunakan serangan sebagai pertahanan. Fang Yuan segera mengembangkan rencana ketika dia menyadari hal ini. Dia memanipulasi pemandangan dari belakang, membantu klan Fang dengan Gu abadi dan meningkatkan kekuatan mereka, sementara juga mengirim perintah ke klan Tang, memberikan jurus pembunuh jalur mimpi ke Tang Fang Ming dan juga meminjamkan Gu abadi jalur mimpi. Saat ini, klan Fang telah melangkah ke dalam perangkap Fang Yuan, menjadi sumber gangguan di Gurun Barat. Untuk mempertahankan diri, mereka harus bekerja sama dengan Fang Yuan lebih dalam, merebut poin sumber daya untuk Fang Yuan. Di sisi lain, klan Tang bersekongkol melawan klan Fang, ini sama saja dengan Fang Yuan mendapatkan kendali besar atas mereka. Pengaruh Fang Yuan atas klan Tang semakin dalam. Dalam surat itu, klan Fang meminta banyak Gu abadi, dan juga meminta Fang Yuan untuk secara pribadi pergi ke Gurun Barat dan menunjukkan sifat tak terkalahkan dari Yang Mulia Abadi Cinta Agung jika perlu. Untuk ini, klan Fang setuju untuk membayar semuanya. Mereka ingin aku bergerak. Fang Yuan mencibir. Bagaimana mungkin? Dalam situasi kontes 3 orang yang terhormat saat ini, Fang Yuan harus memanfaatkan setiap momen sebaik-baiknya. Tidak mungkin baginya untuk bergerak untuk klan Fang. Dia menggunakan klan Fang, menggunakan mereka sebagai bidak catur. Bidak catur adalah bidak catur, harus dikorbankan bila perlu. Kecuali nilai bidak catur itu sangat tinggi dan tidak dapat digantikan, Fang Yuan tidak akan membelanya secara pribadi. Siapa di antara bawahan Fang Yuan yang tidak dapat digantikan? Tidak seorang pun. Fang Yuan bahkan dapat meninggalkan klonnya sendiri tanpa ragu-ragu bila perlu. Mengapa dia bergerak untuk klan Fang? Pengadilan Surgawi. Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang baru saja mulai menyempurnakan tanda dao jalur kebijaksanaan Pengadilan Surgawi ketika sebuah pesan penting tiba. Ada perubahan di Gurun Barat, klan Fang menyerang klan Wan. Mata Star Constellation Immortal Venerable berkedip-kedip dengan cahaya bintang. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang klan Fang yang begitu radikal. Apakah Fang Yuan diam-diam memicu situasi? Star Constellation Immortal Venerable dengan cepat memikirkan detail ini, lagi pula, seluruh 5 wilayah tahu tentang klan Fang yang secara terbuka bergabung dengan aliansi cinta agung langit dan bumi. Kekuatan klan Fang meningkat tajam. Fang Yuan jelas mendukung mereka dari belakang. Klan Wan tidak siap, dan tetua tertinggi pertama klan Wan tewas dalam pertempuran. Sepertinya Fang Yuan sengaja menyebabkan kerusuhan di Gurun Barat. Klan Fang sebenarnya bersedia diperintah seperti ini oleh Fang Yuan, melakukan tindakan yang membahayakan kelangsungan hidup klan. Tampaknya pengaruh Fang Yuan terhadap klan Fang jauh lebih dalam dari yang kukira. Ini tidak baik. Star Constellation Immortal Venerable sedikit mengernyit. Dia dengan cepat merasakan motif sebenarnya Fang Yuan. Fang Yuan tidak peduli dengan klan Fang, meskipun dia membutuhkan poin sumber daya untuk mengembangkan aperture abadi yang berdaulat. Target utamanya adalah memberi contoh klan Fang untuk memengaruhi dunia Gu abadi di seluruh 5 wilayah dan 2 surga. Fang Yuan adalah seorang yang terhormat di jalur penyempurnaan, sangat mudah baginya untuk menyempurnakan Gu abadi. Dengan investasinya, kekuatan-kekuatan super mana pun akan melonjak dengan cepat. Itu yang disebut, dengan senjata tajam di tangan,
niat membunuh meningkat, transaksi sederhana Fang Yuan dapat menghancurkan keseimbangan kekuatan yang telah ada sejak lama di dunia Gu Immortal di 5 wilayah. Saat ini, pasukan Super Gurun Barat sudah memahami manfaat bertransaksi dengan Fang Yuan. Di satu sisi, Fang Yuan secara terbuka bertransaksi Gu Immortal di surga harta karun kuning, dan harganya terjangkau bagi pasukan super. Di sisi lain, ia menciptakan aliansi cinta agung langit dan bumi, yang memungkinkan pasukan super manapun untuk bergabung dengan aliansi. Selain itu, begitu mereka bergabung dengan aliansi, mereka dapat bertransaksi secara diam-diam dan memperoleh banyak manfaat. Klan Fang bergabung dengan aliansi, sehingga mereka dapat bertransaksi secara diam-diam dan meningkatkan kekuatan mereka. Sekarang, Gu Immortal Klan Wan bahkan tidak berani muncul, mereka hanya bisa membiarkan klan Fang menjarah hampir semua poin sumber daya mereka. Tren ini benar-benar berbahaya. Keuntungan klan Fang menggerakkan orang-orang, sementara keadaan klan Wan yang menyedihkan menghalangi mereka. Apa yang bisa dilakukan pasukan super dalam situasi ini? Pilihan paling sederhana adalah bergabung dengan aliansi cinta agung langit dan bumi.